Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Pengawas Syariah PTM Surya Utama, Ustadz Irsyad, Ustadz Basuki, dan para pengurus PTM serta para pegawai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada siang hari ini bisa berkumpul di dalam majelis ilmu, mempelajari, mengkaji salah satu cabang di dalam syariah ini, yaitu fikih muamalah. Tentu mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita sharingkan dan kita diskusikan ini semoga menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa membekali kita di dalam menjalankan aktivitas koperasi syariah ini. Mari kita mulai pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, para asatidzah yang dirahmati Allah, ini saya duduk di depan ini agak grogi ya, karena ada Ustadz Irsyad, Ustadz Basuki ini yang biasanya kita selenggarakan biasanya sendiri gitu ya. Tapi alhamdulillah para pengurus dan Dewan Syariah di PTM ini bisa membersamai kita bersama di dalam ngaji fikih muamalah ini. Insya Allah kita saling sharing saja, saling mengingatkan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan fikih muamalah. Jadi sekiranya nanti saya ada yang kelirunya mohon diingatkan. Karena insya Allah kami juga belajar bersama-sama dengan Ustadz Irsyad waktu itu di Jakarta, sehingga insya Allah juga beliau nanti kapan-kapan juga bisa mengisi di forum ini sehingga saling melengkapi gitu ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini kita akan mendiskusikan satu tema tentang akad hawalah, dan akad hawal ini nanti kaitannya dengan utang piutang, ada nyambungnya dengan tema tentang utang piutang. Seperti apakah bentuk hawal ini nanti kita akan sampaikan mulai dari pengertiannya, kemudian dalil di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran tentang hukum hawalah, serta ketentuan-ketentuan supaya sah dianggap hawalah di dalam akad muamalah ini. Yang pertama kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan hawalah. Secara bahasa kata hawalah itu berasal dari kata hala yahulu haulan. Hala yahulu haulan itu maknanya berpindah atau berubah. Jadi misalnya kita ada berdiri di satu tempat, kemudian kita berpindah atau berubah ke tempat yang lain. Ini berarti kita sedang melakukan sebuah aktivitas, yaitu hala yahulu. Hala yahulu, berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Ini dalam bahasa Arab namanya hala yahulu. Kemudian juga bisa berarti berubah ya, misalnya kalau kita punya air yang awalnya putih, kemudian kita pakai untuk kita buat kopi, kita pakai atau buat teh dan seterusnya, tentu berubah secara warna. Maka perubahan warna ini juga dalam bahasa Arab nanti maknanya adalah hala yahulu. Nah, jadi secara bahasa kata hawalah itu setidaknya punya dua arti ini, berpindah dan berubah. Kemudian secara istilah apa yang dimaksud dengan hawalah? Hawalah maknanya adalah naqlud daini min dhimmatin ila dhimmatin. Makna hawalah itu maknanya adalah memindahkan utang dari tanggungan muhil
atau seseorang ila dhimmatin kepada seseorang yang lain, atau yang nanti kita kenal dengan istilah muhal alaih. Jadi yang dimaksud dengan hawalah itu adalah memindahkan utang yang dimiliki oleh seseorang yang berutang, kemudian dipindahkan tanggung jawabnya kepada orang lain, sehingga diistilahkan tadi naqludaini min dhimmatin ila dhimmatin, memindahkan utang piutang kemudian dipindahkan ke orang lain sehingga tanggung jawab kepemilikan hutang ini berpindah atau berubah. Nah, proses berpindahnya hutang dari si A ke B yang nanti menjadi tanggungan supaya orang yang memiliki piutang ini nagihnya ke orang lain ini namanya akadnya namanya akad hawalah. Nah, memindahkan hutang dari seseorang kepada orang lain. Ini namanya hawalah. Sehingga nanti ada beberapa istilah. Yang pertama disebut dengan mukhil. Mukhil. Maknanya apa mukhil itu? Al-mukhil maknanya orang yang berhutang. Orang yang berhutang. Kemudian yang kedua namanya muhal. Muhal itu berarti pemberi hutang. Nah, kita gambarkan gini ya, kurang lebih biar agak memudahkan. Orang yang berhutang namanya apa? Mukhil. Pakai i itu berarti orangnya ya, pelakunya, orang yang berhutang, mukhil. Orang yang memberi hutang namanya muhal. Muhal ya. Kemudian orang yang akan membayar hutang yang kemudian dilimpahkan hutang ini kepada orang lain, orang yang dilimpahi hutang ini namanya apa? Muhal alaih. Muhal alaih. Ini biar ngelotok ya, apa istilah ngelotok itu? di luar kepala. Ya, maknanya kalau muhil berarti langsung nancap di pikiran kita orang yang berhutang ya. Nah, kita ulangi. Muhil apa maknanya muhil? Orang yang berhutang. Orang yang memberikan hutang namanya muhal. Orang yang akan membayar hutang, yang kebebanan membayar hutang namanya muhal alaih. Muhal awalaih. Muhal alaih. Akadnya namanya akad muhawalah atau hawalah. Nah, ini secara istilah-istilahnya. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan hawalah. Nah, kalau kita skemakan, misalnya gini, ada 3 orang yang terikat dengan akad utang piutang. Jadi ada 3 orang terikat dengan akad utang piutang. Kemudian si A, taruhlah ini si A meminjam uang kepada si B. A meminjam uang kepada si B. Nah, kita terapkan. Orang yang meminjam uang namanya apa tadi? Mukhil. Ya, berarti A ini istilahnya apa? Mukhil. Orang yang meminjam uang. A meminjam uang kepada B. Berarti B ini apa? Muhal. Pokoknya muhal gitu aja ya. A meminjam uang kepada B. Berarti A sebagai mukhil, B yang memberikan pinjaman namanya muhal. Nah, kemudian B yang meminjam B ini juga B meminjamkan uang kepada C. B meminjamkan uang kepada C. Kita ulangi ya. A meminjamkan uang kepada B. Ini tadi kebalik kayaknya ini. A meminjamkan uang kepada B. Berarti yang berhutang siapa ini? B, ya kan? Kebalik tadi berarti. Kita ulangi. A meminjamkan uang kepada B. Nah, berarti yang meminjam siapa? B. Yang meminjam namanya mukhil. Yang meminjamkan namanya muhal. Berarti betul yang pertama tadi ya. A berarti yang meminjamkan uang kepada B. Berarti yang berhutang B yang memberikan pinjaman A. Nah, kemudian B ini meminjamkan uang kepada C. Artinya apa? C ini juga punya hutang kepada B. Nah, waktu A ini nagih utang kepada B, B ini nggak punya uang,
ya kan? Yang B yang berutang ini nggak punya uang. Tetapi B ini dia punya piutang kepada C. Nah, akhirnya gini, dalam akad itu kemudian si A menagih hutangnya kepada B karena B berutang. B karena dia nggak punya uang, akhirnya menyampaikan dia punya piutang kepada C. Maka A bisa menagih hutangnya kepada B, menagih hutangnya kepada B. B memerintahkan, ya sudahlah Pak, jenengan tagih saja kepada si C, karena saya juga punya piutang kepada C. Nah, jika ini disepakati bahwa si B ketika menyampaikan kepada C, Pak C gitu ya, jenengan kan punya utang kepada saya ini ditagih utang sama BTM. Nanti kalau BTM datang ke jenengan, terima saja ya. Karena saya nggak punya utang, nggak punya uang. Kalau jenengan daripada nyaurnya ke saya, sudah mendingan jenengan bayarnya ke BTM. Nah, akad 3 orang ini, gitu ya. Akad A yang memberikan pinjaman kepada B, B juga punya piutang kepada C. Ketika A menagih utangnya kepada B yang nggak punya uang itu, akhirnya melimpahkan beban hutangnya kepada yang punya piutang kepada C ini, maka yang menanggung hutang B kepada A yang memberikan pinjaman tadi dialihkan kepada C. Ini namanya akadnya apa? Hawalah. Memindahkan utang. Yang awalnya tanggungan utang itu ada si B, karena B punya piutang, pernah meminjamkan uang kepada C, maka C ini yang nanti akan berkewajiban untuk membayar hutangnya B kepada A. Kira-kira tergambar ya akad hawalah ini. Nah, monggo. Jadi kesepakatannya harus ketiga belah pihak atau hanya B memerintah C saja pada untuk membayarnya. Jadi akad hawalah ini maknanya adalah akad B dengan C. Tanpa sepengetahuan, akadnya tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak A. Ya, maknanya boleh, karena nanti pada dasarnya yang punya tanggung jawab hutang ini kan B. Nah, B ini punya piutang kepada C. Karena ini nggak punya uang, misalnya nggak punya uang cash dan dia punya piutang kepada C, sudah ya sepakat ya, nanti hutang saya alihkan kepada engkau dan engkau bayarkan kepada A yang saya punya hutang kepada A itu. Nah, sehingga misalnya gini, ketika A narik kepada B mengatakan, Pak saya nggak punya uang, coba jenengan tagihnya kepada C. Artinya apa? B ini dengan C ini sudah berakad. Ya Pak, siap, nanti saya akan bayarkan hutang saya kepada jenengan, saya akan bayarkan kepada A. Maka akad hawalah ini sebenarnya adalah akad yang dilakukan oleh pihak B kepada C, yang sepakat bahwa hutang B ini akan ditanggung sama C karena dia juga punya berhutang dengan B yang akan dibayarkan kepada pihak A. Gitu nggih kira-kira. Tapi setelah B sudah nggak ada tanggungan kepada A. Iya. Ketika akad sudah berjalan, ketika sudah sepakat C akan membayarkan hutangnya kepada A, maka B ini sudah berlepas diri dari hutang. Nah, sehingga nanti ada pembahasan kapan akad hawal ini dikatakan batal. Maknanya kalau batal berarti tanggung jawab hutang itu kembali kepada B. Selama akad ini masih berjalan, maka tanggungan hutang itu ada pada pihak C. Sehingga kalau hutang ini sudah dilimpahkan kepada C, misalnya suatu saat A ini mau nagihnya kemana? Nagihnya ke C, karena sudah dipindahkan hutang ini kepada C. Iya, otomatis nanti kalau misalnya kan secara alur A nagihnya kepada B awalnya ya, karena tidak tahu misalnya karena akad awalnya adalah B dengan A. Maka B mengatakan, Pak, mulai hari ini jenengan kalau nagih hutang ke saya tagihnya ke C ya, karena sudah saya berakad hawalah dengan C. Ya, sehingga otomatis mengalihkan hutang yang awalnya kepada
yang awalnya dengan A kemudian dialihkan kepada C ini tentu ketika si A atau si B sudah berakad dengan C dan dikabarkan kepada pihak A. Nah, otomatis kalau misalnya A yang memberi hutang tadi langsung ujuk-ujuk gitu bahasanya, langsung ke C ya mungkin nggak akan terima. Saya nggak merasa punya hutang dasarnya kok kemudian ditarik. Mesti akan ada pengetahuan dari pihak B yang punya hutang tadi gitu nggih. Nah, jadi ini nggih Bapak Ibu terkait dengan skema akad hawalah itu. Nah, sekarang apa hikmah hawalah itu? Tentu yang pertama ada kemaslahatan. Ya, butuhnya manusia kepadanya serta adanya kebutuhan dan dalam bermuamalah. Tentu ini kemaslahatan. Maknanya apa? Bisa jadi A ini atau B ini ketika punya hutang mungkin secara cash uang realnya dia nggak ada. Tapi bisa jadi si B atau si C yang juga punya hutang dengan B ini punya uang yang memungkinkan untuk dibayarkan dalam waktu dekat. Sudahlah daripada bolak-balik saya nagih juga dengan C nanti juga membayar ke B baru membayarkan ke A, sudah langsung saja bayarnya dari C langsung ke A. Nah, maka dibolehkannya hawal ini karena unsur kemaslahatan. Kemudian inilah prinsip dalam bermuamalah, ada satu kaidah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah jangan persulit. Basyiru wala tunafiru. Kasihlah kabar gembira yang baik-baik, jangan kasih kabar yang serem-serem dan seterusnya gitu ya. Maka ini kan prinsip nanti dalam bermuamalah itu adalah memudahkan, kemudian saling membantu dalam memenuhi kebutuhan, termasuk dalam masalah pembayaran hutang, dalam masalah hawalah ini. Pada dasarnya adalah hikmahnya dibolehkan untuk saling memudahkan tadi, kan supaya nggak muter-muter ya. Misalnya B punya hutang ke C tadi, C bayar ke B baru dibayarkan ke A, ini muter-muter. Untuk memudahkan gimana? Ya sudah, A langsung nagihnya kepada C. Nah, ini prinsip memudahkan. Sebagaimana sabda Nabi tadi, yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah, jangan persulit. Nah, ini hikmahnya. Kemudian ini hukum dan dalil bahwasanya ada satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, matlul ghaniyyi dzulmun fa idza udbi ahadukum ala maliyin falyattabi atau falyatba. Matlul ghaniyyi dzulmun, menunda pembayaran hutang bagi orang kaya adalah kezaliman. Ya, menunda membayar hutang bagi orang kaya, maknanya bagi orang yang mampu, bagi orang yang dia sudah cukup biayanya untuk bisa membayar, tapi dia tunda-tunda, ini zalim. Orang itu termasuk orang zalim. Matlul ghaniyyi dzulmun, menunda-nunda hutang, membayar hutang bagi orang yang punya uang untuk membayar hutang, bagi orang yang kaya, ini bentuk kezaliman bagi orang tersebut. Nah, sehingga ini mohon maaf ya, meskipun nanti ada prinsip dalam syariah itu tidak ada denda, tidak ada takwid, tidak ada takzir, tapi prinsip ini juga tidak boleh dilupakan. Prinsip ini tidak boleh dilupakan. Jadi ini yang menjadikan ya koperasi syariah, bank syariah itu kemudian ada image ya, ada anggapan di masyarakat, sudahlah kayaknya syariah itu dalam tanda kutip nggak tegas gitu ya, molor-molor sedikit dibiarkan, terus misalnya ada keterlambatan yang dibiarkan, kan prinsipnya nggak ada denda, nggak ada ganti rugi dan seterusnya gitu ya. Tapi tidak seperti itu kemudian kita memahaminya. Kenapa? Karena tadi ya, Nabi menyampaikan matlul ghaniyyi dzulmun. Pada dasarnya orang yang kemudian dia mampu, ya dia punya uang untuk membayar hutang tapi nggak dibayar-bayarkan, ini dolim gitu ya. Maknanya kalau dia berbuat dolim, tentu kita diminta untuk Nabi untuk menolong orang yang berlaku dolim itu. Nabi pernah menyampaikan unsur akhaka zaliman atau madluman. Tolonglah saudaramu yang dalam kondisi dolim, yang didolimi itu. Nah, maka kalau unsur dolim seperti ini, tentu kalau dalam konteks orang yang berhutang, karena dia berlaku dolim, ya anjurannya kita diminta untuk menolong. Nah, terus gimana cara menolong orang yang berbuat dolim
dalam masalah hutang piutang ini? Kira-kira Bapak Ibu? Dinasihati, ditagih, boleh kan ya? Nagih hutang itu kan boleh. Meskipun kan sekarang itu kalau secara umumnya orang yang berhutang itu lebih apa istilahnya, lebih raja gitu ya, lebih galak dibandingkan dengan orang yang hutangi. Nah, ini mestinya nggak seperti itu gitu ya. Maka Nabi menyampaikan tentang hutang piutang ini bahwasanya orang yang berhutang dan dia mampu bayar tapi tidak membayar itu zalim. Bahkan nanti dalam satu riwayat hadis yang lain, orang yang mampu bayar hutang tapi dia nggak bayar hutang dengan segera, itu boleh ada hukuman bagi orang tersebut. Ada satu riwayat hadis Nabi menyampaikan la yul wajidi yuhilu uqubatuhu wa khirmatuhu. Orang yang mampu bayar hutang, orang yang kaya tapi nggak bayar hutang, itu boleh dilakukan dua hal. Yang pertama yuhilu uqubatuhu, dia boleh dihukum. Wa khirmatuhu, dan dia boleh dicemarkan nama baiknya. Jadi ini ada dua hal yang dibolehkan oleh Nabi ketika ada orang yang mampu bayar hutang nggak bayar. Yang pertama apa tadi? Dihukum. Apa makna dihukum? Makna dihukum di sini adalah dipenjara. Boleh dipenjara. Yang kedua, boleh dicemarkan nama baiknya. Bagaimana cara mencemarkan nama baik? Ya, sekarang ada media sosial ya, ditulis saja misalnya diumumkan ya, nama si fulan ini punya hutang ke BTN sekian ratus juta nggak bayar ya. Itu boleh dicemarkan nama baiknya. Atau kasih spanduk yang besar di depan rumahnya ya, tempel gitu misalnya. Nah itu termasuk mencemarkan nama baik dan itu hukumnya boleh gitu. Sebagai bentuk hukuman sosial bagi orang tersebut. Nah kita bisa mengambil pelajaran bahwa hukuman bagi orang yang menunda pembayaran hutang itu kalau dua hal tadi adalah pada hukuman sosial. Tidak boleh dalam bentuk hukuman uang. Makanya dalam Islam itu hukuman keterlambatan, denda keterlambatan kan nggak boleh. Ya kan? Misalnya ada orang bayar berhutang berakad dengan BTM, kemudian sudah jatuh tempo pembayaran nggak bayar gitu ya, terus dikenai denda keterlambatan, kan nggak boleh. Maknanya kalau uang sebagai denda keterlambatan itu kan berarti menambah jumlah pembayaran, menambah jumlah hutang. Nah hutang yang misalnya dibayarkan dengan cara berlebih namanya kan riba, maka nggak boleh gitu. Nah yang boleh dalam bentuk apa? Dalam bentuk sanksi sosial. Contohnya tadi boleh dilaporkan ke polisi, terus nanti Pak jangan penjara saja Pak orang itu gitu ya, itu boleh. Terus pertanyaannya kalau dia di penjara terus yang bayar hutang siapa? Ya, ada ahli warisnya yang bayar hutang nanti kan, gitu ya. Nah kalau nggak ada ahli warisnya mestinya itu nanti menjadi perhatian bagi lembaga amil zakat, karena nanti salah satu asnaf zakat itu kan ada ghorim ya, ada orang yang berhutang, itu boleh dibantu dari situ. Nah, jadi itu terkait dengan ketentuan hutang. Kemudian poin terkait dengan hawalah ini, Nabi menyampaikan dalam lanjutan hadis, fa idza utbiya hadukum ala maliyin falyatba. Dan apabila seorang dari kalian utangnya dialihkan kepada orang kaya, fa idza utbiya hadukum, kalau ada di antara kalian yang berhutang, kemudian hutangnya dilimpahkan kepada orang kaya, ala maliyin falyatba, maka hendaklah ikuti apa yang disyaratkan oleh orang tersebut. Nah ini menjadi satu dalil tentang bolehnya berakad hawalah, bolehnya menerima pindahan hutang itu kepada orang yang lebih kaya dan lebih mampu untuk membayar hutang tersebut. Nah, ini menurut pendapat para ulama bahwasanya dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal dan mazhab Dzahiriyah itu berpendapat bahwa wajib menerima akad hawalah. Maknanya ketika ada orang yang ingin memindahkan akad utang itu maka wajib diterima sebagai bentuk akad perpindahan hutang. Ini dalam mazhab Imam Ahmad dan mazhab Dzahiriyah. Tapi kalau mazhab jumhur ulama, kebanyakan para ulama, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, berpendapat hanya sebatas sunnah.
Maknanya kalau sunnah, kalaulah tidak dilakukan ya tidak masalah. Wallahu alam, jumhur ulama pendapatnya yang sunnah ini tentu lebih kuat dibandingkan dengan mazhab Dzahiriyah yang mewajibkan tadi. Nah, ini terkait dengan dalil dan hukumnya. Nah, kemudian kapan dikatakan akad hawala itu menjadi sah secara hukum? Maka ada syarat-syaratnya. Yang pertama bahwa si muhil dan muhal, masih ingat tadi muhil itu siapa? Yang berhutang. Muhal yang memberi hutang itu ridho, rela bahwa hutangnya ini dilimpahkan kepada orang yang berhutang tadi, tanpa perlu keridhaan si muhal alaih, tanpa perlu keridhaan kepada si peminjam kedua, maknanya orang yang akan dilimpahi hutang tadi. Nah, maka ketika sudah ridho, sudah Pak, hutang saya ini silakan jangan tarik ke si muhal alaih, kepada si C tadi, ya sudah, berarti hutang itu sudah berpindah. Kemudian sama haknya, maknanya apa? Misalnya gini, B yang berhutang tadi punya hutang misalnya 100 juta gitu ya, punya hutang 100 juta kepada A. Kemudian B juga memberikan piutang, pinjaman, meminjamkan uang kepada C misalnya 100 juta juga. Maka kan sama-sama ya, hutangnya 100 juta, kemudian C ini menanggung hutang 100 juta. Nah, maka jumlahnya harus sama hutang itu. Kalau misalnya ya B punya hutang kepada A misalnya 100 juta. Kemudian B punya piutang kepada C misalnya 150 juta. Berarti tanggungan C untuk membayar kepada A berapa? Ya 100 juta. 50-nya tetap miliknya si B. Karena harus sama tadi syaratnya. Bagaimana kalau misalnya kurang? Misalnya gini, B berhutang kepada A 100 juta. B punya piutang kepada C 50 juta. Baru 50%-nya. Ya, tanggungan 50 juta ini menjadi tanggungannya si C, dan sisanya 50%-nya lagi menjadi tanggung jawabnya si B yang berhutang kepada A tadi. Maknanya ini yang disebut dengan jumlahnya harus sama. Tidak bisa kemudian mbateni gitu ya, bati dari hutang kepada C. Pak, jenengan kan sudah hutang ke saya sekian puluh tahun ya. Saya ini sekarang ditagih-tagih sama si A. Sudah Pak ya, jenengan kan punya hutang 100 juta itu, tolong jenengan lunasi hutang saya 150 juta kepada A. Enggak boleh. Ya, ini kan berarti hutang ketemu hutang dibayar dengan cara berlebih, nanti jadinya riba, enggak boleh. Jadi tetap jumlahnya harus sama. Kemudian si muhal alaih, orang yang C tadi yang menanggung hutang itu memang benar-benar menanggung hutang. Dia memang berhutang gitu ya. Nah, sehingga nanti misalnya gini, A punya punya piutang kepada B. B yang berhutang kepada A tadi 100 juta. Kemudian misalnya hutang ini dilimpahkan kepada C. Yang C tidak punya akad utang piutang dengan B. Pertanyaannya, bolehkah C ini menanggung hutangnya si B yang punya hutang kepada A tadi? Padahal padahal B tidak punya hutang atau tidak punya piutang kepada C. Boleh atau tidak? Saya ulangi ya. A punya piutang kepada B 100 juta. Iya kan? Berarti B berhutang kepada A 100 juta. Kemudian hutangnya B ini dilimpahkan kepada C, di mana B tidak punya akad utang piutang dengan C. Tapi C mengatakan atau B mengatakan, sudah ya, jenengan yang nanggung hutang saya kepada A. Boleh atau tidak? Boleh kalau si C itu. Kalau si C siap besar. Ya, kalau si C ini siap, oke, nggak masalah, saya tanggung hutang jenengan gitu ya. Saya tanggung hutang jenengan 100 juta. Nah, ini namanya akadnya apa ini? Ini nanti ada pembahasan lain, namanya akadnya akad kafalah. Mengkafalahi, yang menyanggupi untuk menanggung hutang kepada
hutangnya si B ini yang membayar atau yang menanggung risiko hutang B ini adalah si C. Nah, tentu nanti berbeda secara akad, ini namanya akad kafalah. Nah, maka si muhal ala ini memang betul-betul dia punya hutang kepada kepada B, dan dia akan membayarnya kepada A yang memberikan hutang tadi. Adapun nanti kalau misalnya C ini tidak ada akad utang piutang dengan B, maka bukan hawalah lagi namanya, tapi akad kafalah. Meskipun nanti ada yang mengatakan ini namanya hawalah mutlaqah. Hawalah mutlaqah, meskipun ada yang mengatakan ini tidak sesuai dengan kafalah itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat, supaya sah akad hawalah ini masing-masing hak tersebut diketahui. Jadi masing-masing ini punya tanggungan kepada A, ini kemudian dilimpahkan kepada C, semuanya tahu, gitu ya. Ini syarat-syaratnya. Ya, kalau ini terpenuhi berarti tidak masalah. Ini rukunnya, bahwa rukun hawalah itu ada sigot. Sigot ini ada dua, ada ijab, ada qabul. Misalnya lafadz memindahkan utang. Saya pindahkan utang saya kepadamu, gitu ya. Kira-kira ijab ini siapa yang mengucapkan, Bapak Ibu? Kalau dalam akad hawalah ini, ijab ini siapa yang mengucapkan? Kalau tadi kita katakan A, B, dan C, siapa yang mengatakan? B. Maka orang yang berhutang inilah yang mengatakan saya pindahkan hutang saya kepadamu. Atau dalam bahasa Arabnya biasanya menggunakan hawal tuka, saya pindahkan hutang saya kepadamu. Ini namanya ijab. Kemudian qabul ini berarti ucapan penerimaan. Saya misalnya mengatakan qabil tu, saya terima pemindahan hutangmu kepada saya. Siapa yang mengatakan qabul ini? C, ijab dan qabul. Ya, tentu di dalam mazhab Imam Syafi'i yang namanya ijab qabul ini wajib, ya, dilafadzkan, tidak boleh kemudian menengan, nggak bisa. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu harus dilafadzkan. Makanya kalau masuk di koperasi Indomaret atau apalah retail itu ya, mesti kalau berakad dengan kasirnya harus mengatakan saya jual. Meskipun nanti kadang pembelinya ya nggak terlalu perhatian gitu ya, tapi secara SOP itu ada. Nah, kayak misalnya pernah belanja di miliknya koperasi Sidogiri, itu karena umumnya bermadzhab Syafi'i itu selalu mengatakan saya jual. Nah, pembeli mengatakan saya beli ya. Nah, termasuk yang diikuti oleh SOP-nya koperasi As-Sakinah di Pak Tuban itu juga karena ikut SOP-nya Sidogiri, jadi menggunakan SOP itu. Jadi setiap kali selesai pembayaran mengatakan saya jual. Meskipun kadang-kadang pembelinya ya nggak terlalu perhatian, go Melayu gitu aja kan. Ya, nggak kemudian mengatakan saya beli. Tapi setidaknya dalam mazhab Imam itu tidak harus terlafadzkan. Yang penting ada serah terima. Nah, ini sigoh, dan ini menjadi rukun baik dengan ucapan maupun dengan serah terima, ya, baik dengan simbol jabat tangan biasanya salaman, deal gitu ya kan. Ini juga menjadi simbol di dalam akad, dan itu boleh, ya. Sehingga nanti yang namanya sigot itu ada dua, ada sigot qauli, ada sigot fi'li. Kalau sigot qauli itu ya tadi yang terucapkan, saya pindahkan hutang saya, kemudian qabulnya mengatakan saya terima hutangnya, pemindahan hutangnya, ini berarti ijab qauli, ijab yang sifatnya lisan, ucapan. Kemudian ada yang namanya sigot itu sigot fi'li, yang hanya dibuktikan dengan perbuatan. Nah, kayak tadi misalnya al-mu'atoh itu saling memberi. Nah, ini ngapunten nih, kalau di Suryamat berarti pakai mazhab yang mana ini kira-kira? Sigotnya pakai fi'li atau qauli ini? Atau tanpa sigot juga jangan-jangan? Pasrah ya. Fi'li saja ya. Berarti mu'atoh gitu ya. Artinya ketika uang diberikan, kasirnya memberikan barangnya gitu ya. Ini berarti ya pakai al-mu'atoh yang dalam mazhab Imam Abu Hanifah ini enggak masalah juga gitu ya.
fi'li dan kolbi ya, ada dua. Ya. Jadi yang pertama sighot. Yang kedua hawalah itu ada mukhil. Mukhil. Siapa tadi mukhil? Orang yang berhutang. Orang yang berhutang nanti dalam akad hawalahnya berarti orang yang memindahkan hutang kepada al-muhal, ya. Kepada al-muhal alaih. Yang ketiga ada al-muhal. Muhal ini orang yang memberi pinjaman tadi, ya. Ada pihak ketiga atau si A tadi kalau kita gambarkan dalam akad ini. Kemudian ada al-muhal alaih. Al-muhal alaih orang yang sanggup menerima atau yang dilimpahi hutang tadi untuk dibayarkan kepada orang yang memberikan hutang yang pertama. Nah, ini rukunnya harus ada. Kalau nggak ada di antara salah satu 4 hal ini, ya bukan hawalah, bukan terjadi hawalah gitu kan. Kalaulah misalnya orang yang al-muhal alaih tadi tidak punya akad utang piutang dengan al-mukhil, orang yang B tadi, si B tadi, ya bukan hawalah tapi menjadi kafalah nanti dalam akad yang lain. Nah, tentu Bapak Ibu para asatidzah, al-mukhil, al-muhal, al-muhal alaih ini tentu syaratnya orang yang jaizut tasarruf, orang yang dalam kondisi dia dibolehkan untuk menjalankan aktivitas dagang, aktivitas bisnis dalam kondisi sudah balik, sudah dalam kondisi berakal, ya. Ini harus terpenuhi secara syarat, sebagaimana umumnya syarat dalam jual beli. Nah, ini rukunnya. Nah, kapan berakhirnya akad hawalah? Ini yang pertama kalau dibatalkan. Misalnya A, B, dan C. B tadi membatalkan akadnya. Sudah Pak, enggak usah ya, saya sendiri saja yang akan bayar. Berarti batal akad hawalahnya. Saya sendiri saja yang akan bayar kepada A. Dibatalkan akadnya. Atau misalnya hilangnya hak muhal alaih. Dengan cara apa? Misalnya meninggal dunia muhal alaihnya, kemudian mengingkari adanya hawalah. Ini tentu hilang secara hak hawalahnya atau hak muhal alaihnya. Misalnya B tadi punya hutang kepada C, ya. Kemudian setelah diakadkan hawalah, ternyata B ini atau C ini meninggal dunia, gitu ya. Meskipun ada tanggung jawab membayar hutang, tapi kan tidak dia sendiri, mungkin ahli warisnya nanti ya. Maka secara otomatis akad hawalah si B dengan si C ini secara personal, karena C ini meninggal dunia maka dikatakan batal akadnya, selesai akadnya. Nah, karena ini sudah batal akadnya, berarti B lah yang bertanggung jawab untuk membayar kepada A langsung. Kembali lagi, ya balik lagi. Sehingga misalnya gini, C ini punya ahli waris, ya punya ahli waris. Karena yang berakad ini sudah batal secara hukum, tetap yang namanya hutang harus dibayar. Misalnya ahli warisnya atau dia punya warisan masih menjadi peninggalan di dalam kondisi keluarganya tadi, tetap wajib dibayar kepada B. Nah, sehingga putus akad hawalahnya, tetap bayar kepada B, ya B lah yang bertanggung jawab untuk mengembalikan hutang pribadinya kepada A. Nah, kalau meninggal atau mengingkari hawalahnya tadi, maka batal. Nah, meninggalnya muhal dan muhal alaih yang mewarisi dan seterusnya, ya. Nah, termasuk nanti hibah atau sedekah. Misalnya B yang punya hutang kepada C tadi, kemudian mengatakan, sudahlah Pak, nggak usah dibayar hutang saya. Padahal sudah diakadkan hawalah atau disedekahkan, sudah nggak usah dibayar, saya sedekahkan saja. Maka sedekah dan hibah seperti ini tidak boleh diundat-undat, ya. Ya sudah, kalau sudah diakadkan sedekah, diakadkan hawalah, diakadkan hibah, ya putus akad hawalahnya. Berarti kembali tanggung jawab utang ini kepada B kepada A dengan A. Jadi tidak ada lagi utang piutang dengan C yang tadi diakadkan dengan hawalah itu. Atau misalnya pakai apa istilahnya kalau di sini ya, ada tutup buku mungkin ya istilahnya. Dianggap kalau pajak itu ada amnesti misalnya, ada pemutihan ya. Sudahlah diputihkan saja gitu ya, diputihkan gitu. Maka ini juga menjadi pembatal akad hawalah itu.
Baik, Bapak Ibu, ini sebagai pengantarnya. Untuk lebih jelasnya kita akan coba studi kasus ini ya. Mungkin Bapak Ibu punya solusi untuk menjawab pertanyaan ini. Misalnya gini, ada seseorang ketika dia membeli rumah, diakadkan dengan cara riba dulu. Jadi misalnya dia beli rumah, apalah pakai sistem apa KPR atau apa, tapi caranya ribawi gitu ya. Kemudian setelah tahu ternyata cara ini dilarang, dia ingin taubat dan ingin keluar dari masalah-masalah hutang piutang ribawi tadi. Nah, jadi punya aset berupa rumah, kemudian ini belum selesai secara cicilan dengan pihak bank tadi atau pihak koperasi yang beliau dulu beli itu gitu ya. Nah, karena tahu ini akadnya ribawi, dia ingin taubat, dia ingin memutus semua akad-akad ribawi itu. Kemudian nggak masalah kalau harus menjual beli rumah gitu ya. Tiba-tiba datang ke BTM, datang ke sini mengatakan, Pak, saya punya kondisi kayak gini. Gimana kalau saya misalnya saya mau keluar dari cara ribawi, tapi saya juga dapat solusi dari BTM. Saya punya aset berupa rumah yang masih juga ada cicilan rumah ini, yang dengan cara kurang lebih dengan cara ribawi tadi. Kira-kira solusi apa yang diberikan BTM? Kalau ketemu dengan nasabah seperti ini, solusi apa kira-kira? Ada yang bisa memberi jawaban? Dan sangat mungkin loh ini akan terjadi seperti ini. Orang beli mobil, masih mungkin dengan showroomnya yang dulu dengan akad murabah, pripun caranipun? Kita beli permasalahan yang punya kan yang mau jual bukan kita. Ya. Yang punya hutang ribawi kan orang yang mau jual bukan Iya. kita. Nggih, bukan. Jadi kita selamatkan dengan akad seperti itu biar orang itu langsung melunasi hutangnya pada. Nggih. Ini kita simulasikan nggih. Misalnya ini BTM, kemudian ada nasabah tadi yang datang. Ngaten nggih. Kemudian ini punya rumah dia, atau contohnya rumah tadi ya. Datanglah nasabah ini ke BTM, Pak, saya ingin suatu solusi dari BTM supaya saya tidak terikat lagi dengan akad ribawi. Ceritanya ini ada rumah, saya beli dulu dengan cara ribawi gitu kurang lebihnya. Saya ingin taubat dan saya masih punya hutang untuk melunasi cicilan rumah ini. Gimana cara akadnya? Misalnya tanya ke BTM. Terus misalnya pakai akad murabahah, berarti BTM membeli rumah ini. Ya, ketika BTM membeli rumah ini, berarti rumah ini sudah dimiliki sama BTM. Setelah terjadi jual beli, terus bagaimana? Biar kekurangannya orang tadi jadi selesaikan oleh yang hutang ribawi tadi. Ya. Berarti pada akad jual beli ini BTM punya rumah, ya. Terus orang yang beli ini dia sudah mendapatkan uang cash. Uang cash inilah yang kemudian dia gunakan untuk menutup untuk kekurangan tadi. Kalau misalnya ada kelebihan, dia mungkin cari untuk rumah kontrakan atau bisa bangun rumah kecil-kecilan gitu. Selesai masalah ya. Selesai masalah. Nah, sekarang masalahnya BTM punya rumah ini mau dijual kemana? Menunggu ya. Ya. Oke. Berarti sampai ada penjual atau pembeli yang mau beli rumah BTM ini. Nah, ya ini cara pertama dan berarti akadnya bukan murabahah ya, jual beli biasa. Ya, cara pertama jual beli biasa. Nah, sekarang kira-kira BTM rugi atau tidak? Nggak rugi, Pak. Nggak rugi. Misalnya tidak ada beli sampai puluhan tahun, rugi nggak BTM? Nggak akan rugi ya. Akses seperti itu semakin tahun semakin melambung. Semakin melambung. Nggih. Ya. Baik, ini cara pertama nggih. Sama tidak ada masalah, sah-sah saja. Berarti BTM beli rumah baru ini gitu ya. Dan nanti berarti BTM yang awalnya asetnya berupa uang, sekarang asetnya berupa rumah. Yang insya Allah rumah ini plus tanahnya akan bertambah setiap tahunnya. Dan ini juga terselesaikan masalahnya karena sudah dibeli sama BTM. Pertanyaannya kira-kira apa biasanya BTM menggunakan cara akad seperti itu? Biasanya. Kalau ini terjadi ini luar biasa ya, bagus ya.
Luar biasa karena ini membantu secara real, langsung gitu ya. Nah, ngapunten, biasanya yang akan menjadi pikiran itu adalah aset ini meskipun bertambah, tiap tahun akan bertambah secara harga, harga jual dan seterusnya. Tapi uang BTM ini kan akan mandeknya di aset ini gitu ya. Nah, kira-kira ini solusi pertama ya, nggak masalah sudah. Tapi resikonya ini berarti masih harus memasarkan rumah ini supaya bisa muter uang. Ada solusi yang lain supaya putarannya juga bisa jalan? Misalnya rumah itu terus dijual sama orang yang tadi. Iya. Terus dengan cara nanti harga yang Iya. Iya. Sehingga rumah yang tadi beli berarti akadnya gini, Pak, saya beli ya rumah jenengan, saya beli. Nah, uang yang kita sudah beli itu jenengan bisa nutup kekurangan yang ada di bank konvensional tadi. Tapi nanti Pak, setelah rumah saya ini beli, jenengan beli lagi ya dengan cara mengangsur. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Jawabannya nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Berarti ini yang disebut dengan jual beli wafa, al-wafa, bai'ul wafa. Jual beli wafa itu adalah jual beli menjual barang, tapi nanti saya beli lagi gitu ya. Kalau ini berarti kan ini jual beli tapi dengan objek orang yang sama. Kemudian yang kedua ini termasuk jual beli dua harga. Jual beli dua harga itu berarti akad pertama berdampak pada akad yang kedua. Kan saya beli ya rumah jenengan, Pak, tapi nanti yang jenengan beli lagi dari saya. Ya ini kan istilahnya nggak mau resiko ya. Nggak mau resiko ya. Nanti jenengan saya beli, Pak, tapi jenengan beli lagi gitu ya. Dengan harga tentu sudah harga yang ditetapkan sama PTM. Misalnya belinya 100 juta, jualnya ke orang ini sudah 150 juta, sehingga nanti diangsur sesuai dengan kesepakatan. Bisa jadi setuju karena ini solusi untuk keluar dari riba karena angsurannya insya Allah sesuai dengan akad yang syariah tadi. Tapi justru dengan dua akad seperti ini, inilah yang dilarang. Ya, dua akadnya ini yang dilarang. Tapi kalau di awal itu tidak pakai dua akad, itu sudah ada selang waktunya, Iya. tidak bersinambungan Iya. dengan akad. Boleh. Selama tidak ada isyarat, tidak ada kesepakatan di awal bahwa nanti akan dibeli lagi, hukumnya boleh. Misalnya ya, setelah dianggurkan gitu berapa tahun gitu, kok sepertinya nggak ada yang beli juga. Tiba-tiba nasabah tadi datang, Pak, kata si grene kok dereng pajeng nggih. Saya tumbas lagi. Ya, boleh karena tidak ada kesepakatan di awal. Tapi ada nggak kira-kira yang kayak gitu ya? Nggak ada ya. Meskipun ada, biasanya sudah ada isyarat tadi ya, mungkin kedip-kedipan atau apa gitu kan. Nah, tetap tidak boleh ya. Isyarat itu juga menjadi satu bentuk akad yang tidak dibolehkan. Gimana kira-kira? Ada cara lain? Ya, Qardul Hasan ya, Qardul Hasan. Nah, jadi cara yang kedua adalah Qardul Hasan. Qardul Hasan maknanya ketika nasabah datang kepada PTM, misalnya rumah ini harganya 150 juta, sudah dibayar sebagai angsuran 100 juta, berarti masih sisa utang ke bank itu 50 juta. Datang ke PTM baik hati gitu ya, sudah Pak, kita akad aja Qardul Hasan. Jenengan kurang berapa? 50 juta. Ya sudah, saya pinjami 50 juta ya, monggo jenengan lunasi gitu ya. Nah, ini bagus ya. Nanti ngangsurnya ya nggak boleh ada kelebihan dan seterusnya. Ini namanya Qardul Hasan ya. Ini boleh ya, dan itu insya Allah pahalanya besar sekali untuk pengurusnya, untuk semuanya ya. Dapat pahala Qardul Hasan itu. Tapi kalau secara materi nggak dapat untung ini. Nggak dapat untung. Ada cara yang lain? Yang halal tentunya ya. Tadi yang pertama dengan jual beli, yang kedua dengan Qardul Hasan. Yang punya
Nggih. yang minat, tapi masih belum besar masalah harga. Kita jadi kembali lagi, kita lagi dan harus ke BDM. BDM dijual itu pada orang yang sekali tepat lagi, tapi ada satu. Ya. Jadi rumah ini dijual ke orang lain, ya. Dijual ke orang lain. Dan yang punya rumah, Ya, ini orang yang punya rumah di rumahnya, rumah ini dijual ke orang lain, misalnya ke orang lain ini, ya. Dijual ke misalnya ini A, B, C. B punya rumah yang masih hutang tadi dijual ke C, ngeten nggih? Dijual. Kemudian B tadi sudah dijual ya? sudah dijual Masih tanya ke bank, nggih. Jadi ini milik C ya? Nggih. Rumah ini sudah milik C. Nggih. Lantas B tadi ada ingin membeli lagi, bisa? B ingin membeli lagi rumah ini dari C. Karena C itu mau menjualnya. Menjual. B ini notok ke BTN. Oke. Nah, tadi kalau misalnya B ketika menjual kepada C tidak ada perjanjian bahwa rumah ini akan dibeli lagi, berarti boleh. Tapi kalau ada perjanjian berarti tetap kembali kepada jual beli 2 akad tadi, berarti nggak boleh. Karena ada perjanjian gitu, ada perjanjian. Maka kalau tidak ada perjanjian di awal, hukumnya menjadi boleh. Meskipun nanti dengan cara misalnya B membeli lagi rumah C dari C itu, kemudian gandeng BTM. Gandeng BTM, misalnya Pak, jenengan tumbas ya rumah C ini nanti saya beli dari jenengan, gitu ya. Ini tadi boleh dengan syarat tidak ada kesepakatan di awal dengan C. Kalau ada kesepakatan di awal dengan C, berarti hukumnya sama saja dengan bai'ul wafa, jual beli yang ada syarat untuk dibeli kembali tadi, dan ini dilarang. Tapi tidak ada kesepakatan di awal, berarti hukumnya boleh, gitu ya. Hukumnya boleh. Nah, jadi sama kayak misalnya ini B ke BTM tadi, gitu, nasabah ke BTM tadi. Kalau ada akad yang disyaratkan berarti tidak boleh. Kalau tidak berarti boleh. Gitu nggih kira-kira. Ya. Baik Bapak Ibu, ini kurang lebihnya ya. Tentu di antara hal yang tidak boleh terkait dengan hawalah tadi adalah, atau istilahnya kadang-kadang kalau kita misalnya ke bank-bank syariah sekalipun, ini yang kadang-kadang gini ya, misalnya ada nasabah atau orang yang punya hutang, dia punya aset, kemudian datang ke bank tadi dan mengatakan, Pak saya punya masalah kayak gini, gimana caranya? Nah kadang-kadang oleh pihak bank itu digunakan akad kalau nggak kafalah atau hawalah ini. Dan ini tentu nanti gini prakteknya, rumah seolah-olah ini hutang ya, hutangnya. Ini kan tadi misalnya si B, si pemilik rumah punya rumah, datang ke bank, gitu ya, datang ke bank, minta solusi. Solusi apa yang ditawarkan bank? Maka bank memberikan gini, sudah saya take over ya, bahasanya apa? Take over ya, take over. Saya take over, saya lunasi ya rumah jenengan, gitu ya. Saya seolah-olah ini beli, gitu ya, dengan cara melunasi kekurangan uang yang tadi dimiliki oleh pihak pemilik rumah. Mengistilahkannya dengan hawalah ini, memindahkan hutangnya si pemilik rumah dipindahkan kepada bank. Jadi bebaskan rumah ini ya. Tetapi nanti bank juga mensyaratkan, Pak jenengan kan sudah saya tolong nih kan, sudah saya kasih kafalah itu kan, ya gimana lah jenengan bisa ngasih kelebihan untuk bank kan gitu misalnya. Maka misalnya dengan kekurangan 50 juta tadi, dengan akad hawalah ini, seolah-olah akad hawalah ini menjadi satu akad murabahah tadi, yang seolah-olah bank sudah pemilik rumah ini, kemudian dengan harga kekurangannya diakadkan kembali kepada pemilik rumah. Jadi untuk menjadikan nasabah atau orang yang punya rumah ini tidak lagi terikat dengan bank konvensional dan kembali kepada bank syariah itu, istilahnya dikasih hawalah tadi, hutangnya pemilik rumah ini kemudian ditanggung sama bank, tapi nanti hutang ini juga ditransaksikan dalam bentuk yang lain kepada pemilik rumah,
supaya memindahkan akad yang tadi tidak akad konvensional itu menjadi akad syariah. Tapi, tapinya tadi, ya kan, cara untuk memindahkan hutang ini yang kemudian dipek badi gitu istilahnya ya. Jadi memindahkan hutang yang 50 juta itu kemudian sudah Pak, jenengan kan sudah saya bantu 50 juta ya untuk melunasi uang ini ya, jenengan kasih berapa persen lah gitu kurang lebih. Maka hawalah yang menggunakan akad hawalah seperti ini tidak dibolehkan. Baik Bapak Ibu, itu ya mungkin beberapa contoh saja di dalam prakteknya, dan tentu secara yang tidak besar seperti rumah dan seterusnya juga boleh-boleh saja. Misalnya ada orang punya hutang 100.000 dengan A memberikan hutang 100.000 kepada B juga menggunakan 100.000 juga kepada C, maka boleh A ini kemudian nagih hutangnya sebagaimana akad hawalah B kepada C. Sudah Pak, jenengan hutang saya 100.000, jenengan langsung bayar saja kepada si A. Jadi tidak harus hutang yang dalam kondisi besar ya, kecil pun juga akad hawalah ini bisa diterapkan di dalam keseharian. Itu kurang lebihnya, monggo. Berarti studi kasus seperti ini tuh tepatnya dipakai anak yang pas Qardul Hasan. Kalau ya, kalau memang masing-masing resiko tadi, kalau Qardul Hasan, akadnya Qardul Hasan, maka tadi bank tidak dapat keuntungan secara materi, tapi secara pahala insya Allah dapat pahala, membantu orang ini kan ya. Ini kalau ketemu BTM atau bank yang pakai akad kayak gini, ini pokoknya seneng banget lah itu, dicari orang gitu misalnya. Diserbu langsung ini kan, karena Qardul Hasan dan tidak ada keuntungan bagi pihak koperasi gitu ya. Kemudian kalau mau jual beli tadi ya, jual beli rumah ini langsung dibeli sama bank, dibeli sama BTM. Ya memang ketika dia beli ya tentu dengan harga yang ya dengan penawaran, ditawar dan seterusnya gitu ya. Nah, sehingga nasabah ini bisa menutup uang kekurangannya di bank konven tadi gitu ya, dengan biaya yang diterima oleh pihak dari BTM tadi. Kemudian aset bank, aset BTM yang awalnya uang itu bisa berubah menjadi barang. Dan memang resikonya supaya tetap muter dana ini kan harus memasarkannya kepada orang lain. Nah, ini juga ya, kalau misalnya sama-sama uang tadi ya, uang mandeknya gitu ya. Dapat pahala, ya. Maka jual beli langsung sama BTM ini jauh lebih baik kalau ini. Ya dua-duanya baik, dua-duanya solusi gitu ya. Tapi kalau mau BTM mau beli dengan risiko tadi, risikonya kalau misalnya tidak laku, ya uangnya dalam kondisi ngendap ini berupa aset rumah gitu. Tapi punya aset rumah dan insya Allah kan nggak ada ruginya tadi, setiap tahun akan bertambah secara harga dan seterusnya. Silakan. Untuk akad murabbaah, bolehkah kita pada saat akad murabbaah itu kita cantumkan kepada nasabah, Pak, kalau nanti jenengan tidak bayar 3 bulan berturut-turut atau 4 bulan berturut-turut, bolehkah saya jualkan barang tersebut atau barang apa yang bisa dijual? Apakah dalam akad murabbaah itu boleh seperti itu? Artinya kita akadkan di awal, pada saat kita transaksi itu pakai seperti itu, karena kadang kita kalau sudah sepakat satu harga itu kadang-kadang karena tadi yang Ustaz sampaikan, kadang syariah itu tidak tegas dan sebagainya, akhirnya pembayarannya wah timbang kayak ono dendane yo sik tak gawe itu dhisik kan. Nah, sehingga kadang-kadang jatuh tempo 1 tahun itu
kadang molor, katakan sampai 1,5 tahun, kadang sampai 2 tahun, sehingga kita yang rugi. Nah, kalau kita perlakukan seperti yang saya sampaikan tadi, apakah diperbolehkan? Iya. Pada dasarnya ketika sebuah akad murabahah sudah disepakati, kemudian pihak nasabah yang sudah berakad tadi tidak bisa membayar. Nah, dalam kondisi tidak bayar ini kan dua kemungkinan. Yang pertama, dalam kondisi dia tidak bisa membayar itu karena memang tadi nahan uangnya supaya tidak langsung dibayarkan. Maknanya dia mampu tapi tidak membayar. Ya. Nasabah yang mampu tapi dia nggak mau bayar, ini kan berlaku hukum tadi. Boleh dilakukan dua hal, boleh dihukum penjara, ya. Kemudian yang kedua adalah dicemarkan nama baik. Ini bagi nasabah yang mampu tapi tidak mau bayar. Yang kedua, ada kalanya tidak mampu atau tidak mau bayar itu kan memang betul-betul dalam kondisi tidak mampu, tidak punya. Dan misalnya kita tes kejujuran, kita tahu kejujurannya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Maka kalau anjuran bagi orang yang atau nasabah seperti ini kan memang tadi ada kondisi-kondisi tertentu yang sebagaimana kaidah umum tentang utang piutang boleh ditambah waktu untuk bisa melunasinya dan seterusnya gitu. Nah, sehingga kalau kemudian di antara yang ada itu, misalnya dalam kondisi di awal dan memang boleh salah satu cara untuk memberikan solusi bagi kredit macet itu kan membantu menjualkan, ya kan, membantu menjualkan. Baik dalam kondisi itu mampu maupun tidak mampu, dalam kondisi pelunasan utangnya tidak dilunasi atau tidak karena mampu atau tidak mampunya tadi, maka boleh bahwa orang yang berakad pemilik barang itu kemudian menawarkan atau membantu untuk menjualkan barang supaya nanti barang ketika terjual itu bisa melunasi hutang yang masih diakadkan tadi, maka kan hukumnya boleh. Untuk itu prinsip supaya tidak terjadi akad riba itu kan salah satunya adalah tidak ada sita, ya kan? Dan ini yang biasa dilakukan oleh konvensional kan sudah main sita gitu saja kan, main sita. Nggak boleh menyita kemudian menjual melelang, itu kan pada dasarnya kita menjual barang yang belum milik kita. Nah, bagaimana supaya boleh? Yang boleh adalah membantu menjualkan barang. Nah, dalam akad murabahah itu juga ada waktu di mana kita boleh membantu menjualkan barang, supaya ketika barang ini laku maka bisa menutupi hutang yang masih dimiliki atau ditanggung oleh seorang nasabah tadi. Maka boleh untuk menjual barang ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah boleh mencantumkan dalam akad? Apakah tidak terjadi dua akad? Yang pertama akad murabahah, terus di klausul pasal akad murabahah itu mengatakan kalau tidak bisa menjual, tidak bisa melunasi dalam waktu 3 bulan atau terlambat membayarnya selama 3 bulan, maka BTM berhak untuk menjualkan barang. Apakah ketika akad ini ada termasuk menjadikan dua akad? Tentu jawabannya tidak. Maknanya boleh, gitu ya, boleh membuat kesepakatan seperti itu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kaidah yang mengatakan at-tabi'u tabi'un. At-tabi'u tabi'un, bahwa sesuatu yang melekat pada satu akad seolah-olah memang berbeda itu hakikatnya hanya ikut saja. Maknanya apa? Ketika kita menyampaikan klausul kesepakatan bahwa Pak, kalau 3 bulan tidak bisa bayar secara berturut-turut angsurannya, maka kami akan menjual barang. Itu kan berarti sudah ketentuan yang dibolehkan secara hukum dan melekat secara hukum dengan akad murabahah secara proses. Maka kaidah tadi mengatakan at-tabi'u tabi'un. Hukum yang mengikuti itu ya berlaku hukum yang sama dengan yang diikuti. Maknanya hanya satu akad, bukan dua akad. Sehingga itu menjadi konsekuensi hukum dari akad murabahah tadi. Sehingga kalau dicantumkan hukumnya boleh, tidak masalah. Yang kedua, akad ini menjadi maslahat. Kemaslahatannya apa? Supaya nasabah ini juga tadi muncul rasa tanggung jawabnya, muncul perhatiannya untuk melunasi dan seterusnya. Nah, itu insya Allah ya. Jadi tidak masalah, boleh-boleh saja. Kemudian disampaikan dalam satu akad kesepakatan itu bahwa kalau dalam waktu tertentu tidak bisa, maka BTM membantu menjualkan barang yang diakadkan. Terus bagaimana Ustaz kalau seandainya
tadi kurang meridhoi dengan permintaan. Ya. Nah, memang kalau membuat kesepakatan kan harus kedua belah pihak. Ya, kedua belah pihak. Kalau memang nggak disepakati, misalnya oleh pihak nasabah saya nggak setuju gitu ya, maka diambil hukum awalnya bahwa dia sudah siap untuk sesuai dengan waktu pembayaran yang disepakati. Oke. Waktu yang disepakati. Kalaulah misalnya dalam pasal akad tidak ada tercantum pasal tersebut, dan itu nanti hak orang yang memberikan piutang, hak yang nasabah atau hak BTM tadi misalnya sampai menjual dan seterusnya, kalau tidak bisa melunasi angsuran tiap bulanannya, itu menjadi haknya orang yang memberikan hutang atau BTM gitu ya, tanpa harus tercantumkan dalam klausul itu pun berhak BTM untuk membantu menjualkan. Gitu nggih kira-kira. Kalau sudah sepakat, karena memang kadang itu katakan karena dia butuh untuk membeli barang tersebut, sudah sepakat, kemudian berjalan ternyata di situ melanggar juga, sehingga kita mau jualkan, tapi sama pemilik ini tidak boleh misalnya ngambil untuk kita jualkan, atau menunggu kerelaan dari pemilik barang ini. Iya. Yang pertama, kalau memang barang itu masih ada dengan barang tadi. Terus yang kedua adalah dengan barang yang lain, karena dia punya tanggung jawab hutang tadi gitu. Ya. Sehingga tanpa harus ada keridhaan pun, kalau dalam kondisi sudah sudah tahapan-tahapan ini sudah dilakukan gitu ya, ini sudah menjadi tahap akhir dari sebuah penyelesaian hutang, itu dibolehkan dalam mengambil madorot yang lebih kecil supaya orang itu tidak terjerat dalam hutang. Maknanya kan ketika dia punya barang lain untuk dijual, berarti kan mampu kan secara hakikatnya. Dan orang yang mampu tidak mau bayar hutang itu kan boleh hukumnya kemudian dicemarkan nama baiknya, kemudian dihukum tadi gitu ya. Nah, salah satu bentuk hukumannya tadi diambil asetnya tadi, gitu, dipilotkan biasanya. Kita punya kasus itu ada nasabah yang angsurannya itu sekitar 3 juta lebih, katakan 3 juta. Kemudian dari awal itu kan kita akadnya murabahah, kemudian dia mampu untuk ngangsur selama 1 tahun, sehingga ketemu angsurannya 3 juta. Dengan hitung-hitungannya nasabah itu kita sudah kasih tawaran harga, ternyata dia pilih 1 tahun itu. Ternyata prakteknya tidak mampu, cuman dia mampunya bayar 1 juta, tapi dia bilang insya Allah nanti setahun kita tutup, sehingga ya sudah kita jalan sebulan, sehingga sudah jatuh tempo 1 tahun belum lunas, sampai 1 tahun lebih, bayarnya sudah rutin karena sudah punya niat apa-apa, sehingga kita konfirmasi ternyata nasabah tersebut bilang insya Allah bulan depan kita angsur 2 juta Pak. Kalau diangsur 2 juta dengan sisa hutang yang masih itu, kalau kita hitung masih setahun lagi itu kalau rutin. Nah, sehingga di situ kita tidak mungkin untuk kita akadkan lagi, sudah tidak mungkin. Kalau misalnya kita akadkan lagi harus akad nyakot. Nah, kemudian kalau kita teruskan seperti itu kan nanti kita rugi untuk waktunya dan sebagainya. Nah, karena itu memang resiko. Cuman untuk mensiasati biar itu tidak terjadi di nasabah-nasabah yang lain, itu kan kita usulkan yang tadi. Nah, kalau ini kita molorkan katakan sampai setahun kan kita. Yang pertama kembali kepada akad. Kalau akadnya di awal itu misalnya ya dengan harga kesepakatan barang itu diakadkan dengan murabahah misalnya 10 juta misalnya gitu ya.
kemudian per bulannya diangsur dengan nominal 3 juta tadi misalnya, maka akad itulah yang akan berlaku. Ya, sehingga nominal 3 juta, 10 juta tadi, ya itulah yang menjadi kesepakatan harga. Kalau jadi akadkan 1 tahun itu misalnya kalau sampai terjadi meleset karena nggak ada ketepatan atau sejumlah nominal yang dibayarkan, ya harganya tetap segitu, 10 juta itu dalam waktu 10 tahun atau dalam waktu 1 tahun tadi misalnya gitu ya. Maka kalau misalnya 1 bulan 1 juta, bulan berikutnya 1 juta lagi, tetap nanti yang penting 1 tahun itu 10 juta tadi. Nah ternyata kan nggak sesuai dengan kesepakatan nih. Wong kesepakatannya 3 juta kok dibayar 1 juta kan gitu. Apakah bisa merubah akad? Nggak bisa karena sudah terjadi akad awal tadi. Nah solusinya gimana? Ya karena ini tidak memungkinkan untuk melengkapi atau membayar dalam waktu 1 tahun. Ya tadi yang pertama ada penambahan waktu tapi tidak boleh menambah harga. Ya ini resiko bagi BTM karena ya otomatis dalam tanda kutip rugi bisa jadi karena nominalnya nggak bertambah. Yang kedua supaya tetap bisa 1 tahun ditawarkan tadi dijual barangnya. Ketika itu bisa dijual dapat laku kemudian hasil penjualannya dipakai untuk nutupi hutang BTM. Gitu. Itu tadi klausul tadi bisa ya dimasukkan. Iya. Bisa. Iya. Oke, Bapak Ibu, sementara ini saja ya. Ini sudah jam 3 kurang ya, sedikit molor. Baik, ini saja kita cukupkan dan sudah masuk waktu sholat asar. Mudah-mudahan manfaat. Ini yang paling jauh kemana nih pulangnya ini? Gerabakan. Insya Allah. Ya. Oke. Ini kami mengalami sendiri ya. Jualnya ya. Salah beliau kelihatannya itu dulu itu kan tidak mungkin kita bisa menghitung satu persatu. Jualnya itu bisa semua. Orang yang itu disuruh memilih, pasti yang memilih kan milih yang sedikit, sedikit. Akhirnya dipilih, nanti kata ada 100 kantong, di sini 3 itu mungkin yang lebih kecil lagi, akhirnya dihitung, ada kata 1 sampel itu jumlahnya 1000, nanti yang lain sudah dapat 1000 semua. Apa itu? Karena kalau dihitung itu tidak mungkin, karena belum itu kecil. Iya. Gimana caranya? Iya. Apa itu masuk goror yang diberikan atau goror penawar? Iya. Jadi goror itu ada 2 ya, goror yang besar sama goror yang kecil. Goror besar itu goror yang berdampak pada keabsahan akad. Jadi memang betul-betul goror itu nampak saat akad terjadi, betul-betul terjadi ketidakpastian yang itu nampak sekali gitu ya. Contohnya apa? Misalnya jelas-jelas bahwa misalnya ketika kita beli barang rusak gitu ya. Jelas-jelas rusak kemudian dijual dengan cara dia mengatakan ini bagus dan terusnya kan dia menjual barang yang dalam kondisi menipu dan goror tadi gitu. Ada yang goror yang tidak nampak, yang kecil goror dan ini tidak sampai merusak akad. Contohnya apa? Misalnya jual beli rumah misalnya, perumahan. Kan nggak mungkin kemudian kita ngecek satu-satu ini komposisi semennya ini berapa ini kan nggak mungkin gitu. Kita nggak tahu tapi itu goror yang kecil. Termasuk misalnya ada kamar mandi di dalam satu rumah itu. Kan kita juga umumnya nggak terlalu ngecek ini benar nggak sampai kedalaman sekian sapitainya dan seterusnya. Ini kita nggak tahu seperti itu. Nah ini goror kecil dan ini dibolehkan. Goror kecil dibolehkan karena memang kita tidak akan mungkin bisa menghindari yang kecil-kecil seperti itu. Mesti ada gitu ya. Sehingga tidak sampai membatalkan atau tidak sampai merusak keabsahan akad itu. Nah sekarang kalau benur tadi ini goror kecil atau goror besar, kembali kepada uruf, kembali kepada kebiasaan.
Kalau umumnya misalnya dalam kondisi satu tempat ini, satu wadah itu kok dengan kepadatan sekian, dengan jumlah air sekian itu kurang lebih itu sekitar isinya 100 atau sekian puluh ribu gitu ya, atau sekian ratus ribu gitu. Secara uruf itu sudah seperti itu, dan antara pembeli dan penjual tahu ini kemungkinannya juga segitu, karena tidak memungkinkan dihitung satu-satu, maka itu termasuk goror kecil, goror yang insya Allah sudah diketahui secara maklum, maka jumlahnya kurang lebih sekian gitu ya. Kecuali kalau memang si pembeli atau pemilik barang atau penjual ini memang ada tujuan nipu gitu ya, misalnya yang seharusnya isi sekian ini normalnya isinya adalah 100 atau sekian benur, tiba-tiba diisi sekian yang jumlahnya disengaja dikurangi, berarti goror besar itu namanya. Tapi kalau secara umum sudah diketahui, pembeli penjual tahu bahwa ini umumnya sekian ini dengan wadah sekian, sekian benur, dan itu sepakat antara penjual dan pembeli, insya Allah ini goror kecil. Karena nggak mungkin menghitung satu-satu benur itu kan, nggak mungkin kan. Dihitung ya biasanya. Ada 100 kantong, Iya. diambil 1 kantong itu untuk Sampel. sampel. Iya. Ternyata 1 kantong video kok cuma 1.000, nanti yang lain sudah dapat 1.000. Ya. Kalau misalnya, sampling. Kalau misalnya yang penjual tadi juga bisa dipercaya bahwa masing-masing itu juga isinya kurang lebih 1.000, insya Allah goror kecil. Ya tidak sampai pada terus goror besar yang dilarang secara akad. Itu gini lah, yang milih itu pembelinya. Jadi penjual itu sudah Ngikat. ditakrir semua, ya, ditakrir semua. Akhirnya pembeli itu memilih sendiri. Iya. Pasti pembeli yang pilih yang isinya dianggap kecil, yang sedikit. Iya. Kita diambil oleh pembeli, nanti ditulis situ. Iya. Bukan yang penjual yang Ngambil. Iya. yang pembeli sendiri yang Iya. memilih sendiri. Nggih. Apalagi pembeli yang memilih berarti kan sudah tahu resikonya, nggih. Ya insya Allah ini goror kecil. Karena kalau ngitung satu-satu pakai kalkulator juga nggak mungkin kan, nggih. Nggih. Mungkin seperti itu, nggih. Kita cukupkan dulu. Baik, para asatidzah, Bapak Ibu, kita cukupkan. Mudah-mudahan juga lancar ini perjalanan pulangnya yang jauh-jauh. Karena waktu musim hujan juga. Kita cukupkan dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.